Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini tuh suaraku sebenarnya lagi serak gitu karena kayak rada-rada radang tenggorokan gitu. Cuman aku nggak sabar banget pengen bikin perfume-perfume di koleksiku yang biasanya keluar kandang kalau di akhir-akhir tahun, di penghujung tahun yang cuaca lebih dingin-dingin gitu, dan ini tuh wanginya warm, sweet gitu-gitu. Di sini ada 6 buah perfume. Jadi kalau misalnya kalian penasaran perfume apa aja itu, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, semoga aja suaraku masih terdengar jelas ya, walaupun agak-agak sedikit bisik-bisik dan juga nggak bisa kencang dan agak ngebas-ngebas gini, tapi semoga aja kalian masih bisa nangkep apa yang aku omongin, oke? Oke, jadi langsung aja, karena di sini ada 6 buah perfume, aku mau kasih tahu bahwa perfume-perfume yang bakal aku bahas ini tuh semua rata-rata wanginya adalah wangi-wangi yang manis gitu ya, yang cocok banget dipakai buat dingin-dingin, yang nggak cocok dipakai buat panas-panasan karena bukan berkesan fresh sama sekali. Itu biasanya lebih ke arah gormong, terus vanilla, terus woody, pokoknya yang nuansanya hangat, dan mereka semua ini tuh rata-rata punya SPL yang oke atau bisa dibilang ketahanannya tuh di atas 6 jaman. Jadi aku nggak akan bahas SPL-nya gimana, aku hanya akan kasih tahu kalian gimana wanginya menurut aku. Dimulai dari yang pertama, langsung aja, ini adalah salah satu perfume yang jarang banget aku pakai karena keseringan aku itu berada di lingkungan yang panas gitu ya. Ini adalah Angel Muse dari Mugler. Nah, ini tuh adalah salah satu perfume yang udah kalau udah cuaca dingin-dingin gini aku langsung inget banget mau pakai yang satu ini. Waktu itu aku beli di tokonya Mbak Baby, di toko Sexdade dengan harga yang lumayan miring karena kalau nggak salah ini pre-love. Enak banget ininya, sprayernya tuh. Botolnya cakep ya. Ini aromanya super sweet, woody, peculinya berasa banget, strong banget, dan chocolatey juga gitu. Coklatnya tuh berasa coklat karamel, coklat yang lengket kayak gitu loh. Yummy, tapi ini bukan untuk semua hidung gitu ya. Jadi nggak semua orang, terutama mungkin kalian yang lebih suka aroma-aroma yang aman kayak fruity floral yang fresh gitu, mungkin belum tentu suka sama aroma yang satu ini. Tapi buat kalian pencinta aroma manis yang hangat gitu, yang cocok banget dipakai buat dingin-dingin dan punya performa yang oke banget, yang tahan lama, projectionnya oke banget. Kalian bisa cobain Angel Muse dari Mugler ini. Itu kalau aku lagi nge-sniff gini aja, ini tuh kayak bikin nagih banget gitu loh, enak banget. Tapi memang kalau misalnya dipakai panas-panasan ini kayak bakal fail gitu sih. Oke, yang kedua yang aromanya rada-rada mirip-mirip, masih dengan nuansa manis. Kalau yang ini namanya adalah Rihanna yang Rebel Fleur yang warnanya hitam. Aku dikasih kalau yang ini sama Mbak Baby, eee, botolnya gede banget. Gede banget, ini juga termasuk yang jarang aku pakai karena emang dia lebih cocok dipakai di suasana yang lebih dingin gitu ya, yang mana biasanya aku tuh lebih sering panas-panasan setiap hari. Oh, ini very sweet gitu ya, ini tuh tipikal sweet-nya bukan yang lengket chocolatey yang potent banget kayak Angel Muse tadi. Ini malah lebih ke sweet yang, masih ada sentuhan fruitiness-nya, masih ada kayak asem-asemnya gitu loh, nuansa asam-asam dan manis fruity. Dipadu-padankan sama, sesuatu yang lebih coconutty, yang lebih creamy gitu, dan, kaya juga akan aroma floral gitu. Sebenarnya dia juga pakai patchouli di sini, tapi masih lebih berasa, eee, masih lebih kenceng aroma patchoulinya di, Angel Muse kalau menurut aku. Ini aromanya enak banget juga, very sweet, dan kayaknya kalau dipakai dingin-dingin gini bakal kayak kita yang di sebelahnya langsung kayak bertanya, "Ini wangi apa ya? Ini enak banget." Oke, next ini adalah salah satu perfume yang menurut aku cocok buat kalian yang lebih suka aroma yang sweet-nya lebih ke sweet jamu-jamuan, herbal-herbalan gitu ya. Tapi masih enak banget karena dia berpadu sama wangi vanilla juga. Ini adalah Parfums Well Suki Essence yang warna kuning ini. Jadi, aduh, dia itu dibuka dengan aroma yang sebenarnya dia sangat sweet, tapi sweet-nya itu lebih ke arah sweet yang mengarah ke arah spicy, rempah-rempah
gitu. Ada sedikit asam-asamnya juga, tapi bukan dominan. Fruity-nya pun di sini fruity yang menurut aku lebih ke condong ke arah manis. Dia ada sedikit sentuhan incense-nya, wangi asap smoky yang berkesan dark dan agak-agak pahit. Lalu dia juga ada sentuhan woody-nya, oud-nya. Pokoknya ini tuh perfume yang menurut aku tuh kayak unik banget, belum pernah aku temui aroma yang kayak gini di perfume-perfume lain. Basically menurut aku ini nuansanya agak-agak ke arah Timur Tengah, tapi karena hidungku adalah hidung lokal, jadi waktu pertama kali aku nge-sniff wangi ini aku malah teringat sama aroma jamu kayak kunyit asem dan sebagainya gitu loh. Tapi in a good way ya, jadi ini enak banget walaupun dia sweet, tapi dia berkesan, unisex, jadi enggak yang sweet feminine girly gitu, enggak. Aromanya sangat unik dan cocok banget dipakai di suasana yang dingin gitu. Buat kalian yang pengen aroma yang unik, kalian harus cobain parfum Swell Suki Essence. Wanginya tuh nggak bisa ditemuin di perfume-perfume biasa, apalagi perfume minimarket. Dia tuh menurut aku lumayan berkesan kayak niche gitu loh perfumenya. Terus, performanya juga gokil banget, sekali semprot tuh kayak satu ruangan wangi dia dan nggak ilang-ilang gitu. Emang bukan untuk semua hidung juga sih, jadi hanya untuk khusus buat kalian-kalian penikmat wewangian dan bukan untuk kalian cuman pakai perfume untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu. Jadi ini parfum Swill Suki Essence, menarik banget untuk kalian cobain. Oke, next. Ini adalah salah satu perfume dari Pascal Morabito. Namanya Purple Ruby. Lihat botolnya cakep banget. Dalamnya ada kayak batu-batuan ruby warna merah gitu loh. Yang bisa digoyang-goyangin. Dan ini adalah salah satu perfume aroma vanilla favorit aku. Sebenarnya dia bukan hanya wangi vanilla, dia juga berpadu sama aroma strawberry gitu ya. Dan ini tuh kayak menurut aku ya, aromanya itu walaupun dia ada strawberry-nya yang berkesan lebih fresh biasanya. Tapi di perfume ini dia malah lebih berkesan balsamic gitu ya, warm, vanilla is dan juga, aroma strawberry ini memberi sentuhan, ada sedikit asam-asam yang malah kayak, selai strawberry yang kayak baru dimasak, yang masih hangat gitu, yang masih lengket-lengket caramelize gitu loh. Jadi bukan yang strawberry yang fresh strawberry yang ada di minuman-minuman segar, bukan yang kayak gitu. Lebih ke selai strawberry, strawberry jam gitu. Ini enak banget. Tapi ini emang tipikal aroma yang intimate perfume gitu, karena dia bukan yang projection yang mabul kemana-mana. Dia lumayan soft dan buat mereka yang bener-bener deket sama kita aja yang bisa nge-sniff aromanya. Jadi menurut aku nih cocok banget buat kalian yang mau pakai ini di akhir tahun untuk situasi yang lebih intimate aja mungkin dengan pasangan, dengan keluarga-keluarga terdekat saja. Sangat nyaman di hidung, very cozy, pokoknya menurut aku ini salah satu kayak, comfort perfumesnya aku gitu ya. Kalau dibilang comfort food tuh biasanya kan makanan-makanan yang bikin kita nyaman, kalau ini kayak comfort scent-nya aku, di akhir tahun di, suasana-suasana dingin. Oke, next ini adalah 2 perfume terakhir, yaitu yang aku pilih dari produk lokal, kalau yang tadi kan semuanya non lokal. Kalau yang 2 ini adalah produk lokal, yang pertama aku akan bahas dari perfumenya Mas Nicholas Saputra. Yaitu Unkenaru Sugar Bourbon. Ini salah satu perfumenya Unkenaru yang paling aku suka. Kebanyakan sih, aroma-aromanya Unkenaru tuh unisex gitu yang cuman yang paling feminin tuh menurut aku ini nih, Sugar Bourbon dan yang paling sweet juga ini, Sugar Bourbon. Kayak bisa dilihat dari botolnya ini super berat banget gitu ya, dengan tutup ini kayaknya dari kayak batu gitu, pokoknya berat deh tutupnya. Terus, botolnya sendiri juga berat gitu, dan coba aku spray dulu ya. Sprayernya bukan yang enak banget yang sekali pencet bisa keluar banyak juga sih, tapi cukup cukup enak dipencet. Nah, kalau yang ini aromanya masih ada fresh-nya sedikit, tapi tetap dominannya aroma manis, tapi dia fruity-nya cukup berasa, walaupun tetap yang dominan di hidung aku adalah wangi sugar vanillanya. Jadi yang vanilla yang berkesan sangat sugary, bukan yang caramelize gitu bukan, tapi yang sugar yang bener-bener masih berbentuk sugar gitu, berbentuk gula gitu. Vanilla and gula gitu. Jadi kayak super manis, tapi yang light gitu, bukan yang, lengket ataupun, burn sugar gitu loh.
jadi nggak ada pahit-pahitnya. Nah, ini adalah salah satu perfume yang menurut aku, masih bisa dipakai di suasana dingin akhir tahun, tapi di siang hari yang dan ini salah satu aroma yang menurut aku paling kayaknya sih paling gampang diterima hidung kebanyakan orang gitu ya, dibandingin aroma-aroma sweet yang lainnya. Dibilang gormong juga, iya emang arahnya ke arah gormong, tapi nggak sampai yang gormongnya tuh bikin pengen makan aroma ini juga gitu. Ini juga aromanya unik menurut aku walaupun dari segi notes tuh sebenarnya dia pakai notes yang umum, basic kayak lychee, rose, peony, terus fruits gitu, itu kayak kayak sering banget aku temui perpaduannya di aroma-aroma parfum yang rose gitu misalnya gitu ya, parfum rose yang fresh. Tapi ini hasilnya itu menghasilkan aroma yang berbeda kalau menurut aku. Tuh pokoknya kalian wajib nyobain deh, terutama buat kalian yang ngefans sama Babang Nicholas Saputra. Oke, yang terakhir ini adalah yang warna jusnya paling gelap. This is the darkest juice gitu. Kalian bisa lihat ini bener-bener kayak nggak bisa hampir nggak bisa nembus gitu loh cahaya. Jadi ini salah satu perfume dari Alchemist yang namanya Out West. Ini kayaknya juga salah satu perfume yang banyak yang suka. Mmm, Emang warna jusnya super gelap. Jadi kalau misalnya dipakai di baju yang terang tuh harus hati-hati, mendingan pakai di kulit aja. Kan di kulit aja tuh biasanya aku pun juga tetap bisa ngelihat warnanya dari, perfume yang satu ini. Ini aroma woody yang sangat, dominan, sangat potent, ini juga Extrait de Parfum kalau aku nggak salah. Wanginya tuh pahit, berkesan pahit, jadi kalau kayak teh gitu ya, ibaratnya tuh teh yang super kental dan pahit. Nah, itu kayak wanginya kayak gini. Bukan bukan berarti kayak wangi teh, tapi maksudnya kalau ngebayangin tehnya tuh ini yang bener-bener kayak teh kental gitu. Wanginya tuh kayak ada sepet-sepetnya, pahit sepet gitu. Aku malah nggak bisa nge-sniff wangi, buah-buahannya di sini. Dia malah wanginya lebih ke arah super warm, tapi juga walaupun dia pahit, dia juga cukup comforting gitu loh buat aku. Aku menyadari dia itu mirip banget kayak wangi kayu-kayuan lapuk gitu, yang udah tua, yang lembab, yang udah lama enggak tersentuh manusia atau udah lama tidak terjemur sinar matahari. Jadi kayak kayu-kayuan lembab aja gitu, mirip banget kayak wangi aroma ini. Jadi ini emang pemakaiannya harus situasional. Jadi kalau misalnya dipakai di tempat yang situasi yang nggak cocok, kalau buat aku di hidung aku dia nggak akan jadi enak gitu. Tapi kalau dipakai di, suasana yang dingin, butuh sesuatu yang bikin nyaman di hidung kita, ini cocok banget. Out West dari Extrait de Parfum, aromanya super mewah dan unik juga, dan sangat-sangat unisex, lebih ke arah maskulin. Gitu, jadi itu tadi 6 perfume di koleksiku yang bakal keluar kandang di akhir tahun, bakal aku pakai di suasana yang lebih dingin menjelang awal tahun juga. Memang yang aku bahas kali ini tuh harganya yang di atas 300.000, tapi kalau misalnya kalian pengen aku bahas yang harganya affordable, baik yang produk lokal maupun non lokal, please komen aja di bawah, nanti next video aku coba bikinin, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, nanti aku taruh link semua produknya ini di description box. Buat kalian yang suka sama video, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Aku juga pengen tahu, kalau kalian sendiri akhir tahun suasana yang dingin-dingin gini biasanya pakai parfum apa? Please komen di bawah ya. Sampai di sini dulu videoku, jangan lupa follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye-bye.